Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita masih pada kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar beliau. Sebagaimana kita ceritakan sebelum-sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang good looking, punya daya tarik dalam berkomunikasi, sehingga orang-orang yang berkomunikasi, ngobrol dengan beliau itu merasa nyaman, tidak pernah terteror dengan kata-kata beliau, atau juga mereka tidak pernah merasa tidak nyaman dengan mimik muka atau cara bicara Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat senang sekali kalau dekat dengan Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat, yaitu Husain. Husain ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bertanya kepada bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena beliau ini ketemu sama Nabi, umur beliau masih belia, masih kanak-kanak, sehingga enggak begitu menghafal bagaimana karakter Nabi. Dia bertanya sama bapaknya, Ali bin Abi Thalib, "Wahai ya abatah, wahai bapakku, tolong ceritakan kepada kami bagaimana Nabi Muhammad SAW saat duduk bersama dengan kawan-kawannya. Kayak apa beliau ini?" Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Karena Rasulullah SAW daimal bishri." Beliau itu kalau duduk bersama dengan siapapun, beliau ini orang yang wajahnya selalu ceria. Jadi ngobrol sama siapapun, wajahnya selalu ceria. Tidak pernah beliau ini bermuka masem, apalagi membuang muka di saat ngobrol dengan siapapun. Bermuka ceria, jemaah sekalian. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Amr bin As itu pernah berkomentar, semenjak saya masuk Islam, saya belum pernah berjumpa Nabi dalam keadaan tidak ceria. Selalu saja wajahnya apa? Ceria. Beda sama kita. Saat pengajian pun kadang wajahnya seperti menghadapi kesulitan. Padahal sebenarnya materinya ringan, bukan masalah hitung-hitungan ataupun mawaris atau fisika ya. Nah, Nabi itu orangnya ceria sekali ya, maksudnya daimal bishri. Beliau orang yang suka ceria sama siapapun. Dan itu kata Nabi, kalau berjumpa dengan seseorang, jangan remehkan perbuatan baik dengan dia, walaupun bitolikil wajhi, walaupun dengan wajah yang ceria. Itu kebaikan. Kemudian sahlal khuluqi. Nabi Muhammad itu orang yang mudah bergaul. Jadi bukan orang yang terlalu jaim. Disalamin aja jawabnya susahnya luar biasa. Tapi beliau ini adalah orang yang tadi mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Siapapun yang mengundang Nabi, Nabi hadiri. Siapapun yang mengajak ngobrol dengan Nabi, di tengah jalan pun Nabi Muhammad akan berhenti mendengarkan obrolan dia. Itu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah pernah bersabda, al-mu'min, seorang mukmin yang benar itu ya'lafu, mudah bergaul, supel. Wa yu'lafu, dan mudah diajak bergaul, diajak komunikasi gampang. Orangnya enak ya, diajak komunikasi. Kemudian wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul, tidak ada kebaikan sama sekali, iya kan? Masya Allah. Ada sebagian cara pandang masyarakat yang salah. Sebagian teman-teman kita merasa kalau terlalu jaim, kemudian menjaga wajah terlalu serius banget ya,
itu soleh banget, mukmin banget. Enggak begitu juga. Nabi Muhammad itu tadi ceria, diajak ngobrol, beliau nyaman. Siapapun yang mengobrol dengan beliau, Nabi Muhammad sangat perhatian, sehingga orang-orang yang mengobrol dengan beliau itu merasa mereka adalah manusia yang paling istimewa di sisi Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian, ini Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tuh gampang sekali yang ngobrol dengan beliau. Ali mengatakan Nabi itu layyinul janib. Beliau itu orang yang suka melayani para sahabat, melayani konsultasi. Ketika mereka sakit, beliau sendiri yang kadang meracik obat untuk para sahabatnya. Ketika ada makan besar gitu, ya kadang beliau yang melayani para sahabatnya. Subhanallah, ya. Ini Rasulullah SAW. Kita ini baru manajer aja itu jaimnya luar biasa sama satpam, kan begitu, ya. Ngobrol aja susah. Nah, Rasulullah sama siapapun, sama budaknya beliau diajak ngobrol. Kemudian ada budak yang memanggil beliau ngajak makan bersama, ya Nabi Muhammad yang makan bersama dengan mereka walaupun seadanya. Jadi kalau diajak makan tempe ya beliau makan tempe, ya. Diajak makan tiwul ya beliau juga ikut makan tiwul. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang bergaul dengan beliau ini luar biasa, merasa dilayani, ya. Baik, jemaah sekalian, kita masuk pada bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabat istimewanya. Kemarin sudah sekian poin, sekarang kita tambahkan. Karena Nabi SAW yu'arriful khawasa ashabihi makanatahum wa qadrahum wa yad'un nasa li'inzalihim al-manzilata al-la'iqata bihim. Nabi Muhammad SAW terkadang menjelaskan kedudukan para sahabat. Jadi ada sahabat-sahabat yang berjasa, sahabat-sahabat yang istimewa. Mereka memiliki jasa yang luar biasa kepada Islam. Yang Nabi Muhammad menjelaskan jasa mereka di hadapan masyarakat, di hadapan kaum muslimin lainnya. Supaya mereka itu memposisikan sebagaimana yang dikehendaki. Yang layaklah. Kalau memang dia itu seorang kiai, dia seorang alim, jelaskan ini kiai fulan dari pondok pesantren ini, dia ahli dalam masalah fikih misalkan. Biar ada penghormatan manusia kepada mereka. Nah, kalau dia itu adalah dari tokoh apa, dia pernah berjasa apa, oh Bapak fulan dulu pernah mendonasikan masjid ini, alhamdulillah dia begini-begini. Itu perlu jamaah sekalian. Sebagaimana ada beberapa kondisi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan posisi sahabat Abu Bakar, menjelaskan Aisyah, menjelaskan Khadijah di hadapan orang-orang, biar orang-orang tuh mengetahui begitu mulianya sahabat-sahabat tadi. Pernah salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau cerita, suatu waktu Abu Bakar sama Umar ini bertengkar. Lalu Abu Bakar berkata-kata sesuatu yang membuat Umar marah. Umar akhirnya marah besar. Kemudian langsung pulang Umar. Dikejar sama Abu Bakar. Abu Bakar minta maaf, Umar, maafin ya, aku salah memang Umar. Enggak, kata Umar. Akhirnya sampai kemudian Umar masuk rumah, Abu Bakar berdiri di depan rumahnya, dibanting pindah sama Umar. Tutup. Akhirnya Abu Bakar merasa bingung. Beliau pun menemui Rasulullah SAW. Nah, dari kejauhan Nabi Muhammad SAW sudah melihat Abu Bakar lagi punya masalah. Ketika Abu Bakar mendekat, dan saat itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Amma sahibukum faqad ghamara. Ini sahabatmu ini, sahabat kalian ini, maksudnya Abu Bakar, dia sepertinya sedang bertengkar, lagi bertengkar. Kemudian duduk Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, ada apa ya Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, antara saya dan Umar terjadi perdebatan. Saya pun mengatakan sesuatu yang membuat dia marah. Saya minta maaf, dia enggak memaafkan. Saya kejar sampai rumahnya, dia enggak memaafkan. Bahkan tutup pintu dengan keras di hadapan saya Rasulullah. Kemudian jamaah sekalian, jawaban Rasulullah gimana? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. 3 kali Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah memaafkanmu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah memaafkan kamu. Maksudnya kamu gak butuh minta maaf sama Umar, ya. Karena kamu sudah minta maaf, dia Umar gak mau. Beberapa saat kemudian Umar itu mereda kemarahannya, dia menyesal.
Kenapa enggak saya maafkan siapa? Abu Bakar. Dia pun datang ke rumah Abu Bakar. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal thamma Abu Bakrin? Adakah ada Abu Bakar di situ? Enggak ada. Oh, berarti sama Nabi ini. Akhirnya jamaah sekalian, Umar pun datang ke majelis Nabi. Saat itu ya sahabat-sahabat masih di situ. Abu Bakar juga masih di situ. Begitu melihat Umar datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatama'ar, wajahnya itu merah padam melihat Umar marah ya. Dan itu membuat Abu Bakar hatta asfaqa Abu Bakrin, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa kasihan kalau Umar dimarahi sama Nabi. Beliau pun berdiri, duduk merosot, duduk apa namanya itu, sampai menjatuhkan lututnya di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, ana wallahi kuntu adlam. Ya Rasulullah, demi Allah saya yang mendolimi Umar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yang mendolimi Umar. Tolong jangan marahi Umar. Ya. Sampai segitunya, delosor kalau bahasa sekarang ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memintakan maaf untuk Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Umar pun duduk. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya bersalah tidak memaafkan Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan begini, innallaha ba'athani ilaikum. Sesungguhnya tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutusku menjadi rasul di tengah kalian. Faqultum kadzabta. Kalian mengatakan kamu dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, shaddaqa. Rasulullah benar, aku benar. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Abu Bakar pun mensupportku dengan hartanya dan jiwanya. Jadi Abu Bakar membantu Nabi itu jiwa raganya sehartanya. Fahal antum tarikuli sahibi, fahal antum tarikuli sahibi. Tidakkah kalian membiarkan sahabatku bebas? Tidakkah kalian memaafkan sahabatku? Tidakkah kalian membiarkan sahabatku bebas berbuat apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak saat itu para sahabat tidak ada yang berani bertengkar dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini Syekh Shalih Al-Munajjid mengambil beberapa faedah dari kisahnya tadi ya. Yang pertama kata beliau tentang keutamaan Abu Bakar dibandingkan semua sahabat lain. Begitu utamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai seingat saya kalau enggak Umar, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, andaikan imannya Abu Bakar di satu timbangan dan imannya seluruh manusia di satu timbangan, lama alat ilahi Abu Bakar. Niscaya timbangan Abu Bakar lebih berat daripada timbangan semua manusia. Masya Allah. Ini menunjukkan kedalaman imannya Abu Bakar. Ini menunjukkan tingginya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian, itu yang pertama. Maka para sahabat itu kalau ada Abu Bakar, mereka tidak berani mendahulukan orang lain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, annal fadil la yanbaghi lahu an yughadaba man huwa afdalu minhu. Kata beliau, orang yang sopan seharusnya tidak boleh marah kepada orang yang lebih utama daripada dia. Umar itu orang yang sopan, orang yang derajatnya mulia. Dan Rasulullah SAW melarang Umar untuk memarahi Abu Bakar. Sesalah apapun bapak Anda, jangan Anda marah-marah ya. Kenapa? Anda orang mulia dan bapak Anda orang lebih mulia daripada Anda. Sesalah apapun guru Anda, jangan kemudian Anda mencemarkan kehormatannya di hadapan masyarakat, apalagi di media massa. Kenapa? Dia telah berjasa kepada Anda. Ini penting jemaah sekalian ya. Walaupun itu masalah apapun, dijaga adabnya dengan orang yang lebih utama daripada kita. Boleh jadi dia punya maksud lain yang tidak sebagaimana kita tafsirkan. Karena seringkali yang membuat kita bermasalah adalah apa? Kita mendengar dan membaca tulisan, mendengarkan pembicaraan orang, itu dengan logika dan kerangka berpikir kita. Bukan dengan maksud yang diinginkan oleh penulis maupun pembicara. Apa yang terjadi? Yang tadi kesalahpahaman akhirnya. Kita sudah frame berpikir yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pembicara, sehingga ketika dia bicara, ya udah kita tafsirkan sebagaimana yang frame yang ada dalam pikiran kita.
ya sudah ada kerangka pikiran kita ini. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi salah paham, yang terjadi salah tafsir, dan berbagai macam hal lainnya. Di Solo ini lagi rame banget ya. Sampai udah hampir 3 pekan kami rapat terus. Ada beberapa salah paham antara para ustadz. Sampai tadi pagi, dari subuh sampai jam 9. Sampai jam 10 kurang ya. Di di ISKA ya. Karena ada beberapa kesalahpahaman. Ternyata setelah kita duduk bersama, kita tanya, Ustadz maksudnya bagaimana? Oh saya begini-begini. Loh kalau Ustadz maksudnya begini. Oh saya begini-begini. Ternyata ada titik temunya. Cuma ada beberapa permasalahan dalam masalah fikih yang mereka berbeda pendapat ya. Oh kalau masalah itu mah kita masih bisa ketemu ya. Cuma ada beberapa prinsip saja ya. Nah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, seringkali tadi ya adanya kesalahpahaman, adanya pertengkaran karena kita sudah punya kerangka dulu di kepala kita ini. Jadi ketika ada informasi yang masuk ke kepala kita, mau itu tulisan, apa itu adalah ceramah, itu kita memahami dengan kerangka sudah ada di pikiran kita. Nah, itulah rusaknya di situ, ma'asyiral muslimin. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawazu madhil mar'i fi wajhihi. Boleh memuji orang di hadapannya, boleh. Jadi larangan memuji orang di hadapannya tidak mutlak. Ada waktu di mana kita ini boleh memuji orang di hadapannya sendiri. Kapan itu? Satu, kalau orang yang dipuji aman dari fitnah. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan merendahkan orang lain. Yang kedua, dalam rangka untuk menyelesaikan persengketaan atau dalam rangka memperkenalkan keutamaannya. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau ada seorang syekh datang, dia syekh hafidhul Quran, dia ahli qiraah sab'ah misalkan, dia pernah berguru begini, diperbolehkan. Kalau kita merasa syekh ini atau orang ini mampu menjaga hatinya, kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka memperkenalkan kedudukan dia di hadapan manusia. Itu sah-sah saja sebagaimana Rasulullah SAW memuji Abu Bakar di hadapan sahabat-sahabat lainnya. Kan ada hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memuji kalian, lempar dia pakai pasir. Ya, itu kondisi umum. Tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana memuji orang di hadapan orang banyak dan di hadapan dia itu jauh lebih utama dan lebih banyak maslahatnya daripada kita mendiamkan dan tidak menjelaskan kebaikan dia. Ya. Ada masanya. Sebagaimana kalau kita berbuat baik, kan umumnya orang berbuat baik itu disembunyikan. Tapi ada saatnya di mana kita harus menampakkan kebaikan kita, bahkan kalau perlu di media sosialkan, disebarkan. Perlu itu. Kapan? Ya sebagaimana zaman kita sekarang. Ketika kebatilan dan kebid'ahan serta kekafiran dipromosikan di mana-mana. Jangan sampai kebaikan itu kemudian kita sembunyi-sembunyikan. Jangan. Justru dipromosikan juga. Biar apa? Biar melawan kebatilan yang sedang dipromosikan itu. Kalau ada orang yang profesor, doktor, padahal nggak pernah sekolah, cuma punya partai, ya, kemudian menjadi ahli riset, ya, dia minta supaya ada riset ulang bahwa PKI nggak terlibat dalam G30 SPKI misalkan, ada nggak gitu? Enek, mbok-mbok itu ya. Kok sembuh ya, padahal kemarin sakit itu. Nah, jemaah sekalian, maka apa? Anda perlu menjelaskan kebaikan. Ini pakar sejarahnya ini. Sementara dia ahli, memang profesor, memang pakarnya sejarah. Ini dia profesornya bukan abal-abalan, bukan karena dia punya partai. Memang dia hasil daripada apa? Dari pendidikannya, dari belajar yang luar biasa. Penting seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi nggak selamanya kebenaran dan kebaikan itu kita sembunyikan. Bahkan tidak maslahat untuk sebagian kondisi, terutama kondisi kita sekarang. Ya, kalau perlu kebaikan itu terus ya. Sama lah jemaah sekalian. Ya. Ketika laskar ataupun gerakan-gerakan Islam selalu diidentikan dengan orang-orang yang tadi egois, mengaku paling benar. Jadi saat berbagi, saat nyumbang nyumbang air bersih ke pedalaman itu divideokan, dijelaskan bahwa ini adalah yang lakukan adalah ormas, ini ormas itu penting supaya apa? Untuk mengukuhkan kebenaran di hadapan orang-orang yang masih ragu-ragu. Ya. Nah, sebagaimana kaedahnya begitu juga. Ya. Baik jemaah sekalian, itu yang ke berapa ini? Berapa tadi? 3 ya. Yang ketiga. Kemudian berikutnya kata beliau,
Jemaah sekalian, terkait masalah marah. Marah itu sebenarnya karakter manusia. Gak ada satupun manusia yang bebas dari marah, tuh gak ada. Nabi marah gak? Iya. Nabi marah. Justru kalau orang tuh gak punya karakter marah, gak punya sifat marah, dia itu gak bisa membela diri. Dia gak bisa berjihad. Orang tuh jihad itu kapan? Ketika dia marah. Gak ada namanya jihad tuh sambil senyum-senyuman. Tuh ya mas, kowe nembak dulu apa aku? Ini aku tembak, kowe dadamu anu yo. Gak bisa begitu ya. Ya namanya jihad itu fayaktulun wa yuktalun. Anda membunuh atau Anda akan dibunuh. Kan begitu kaidahnya dalam Al-Quran. Jadi ada waktu marah itu yang benar. Kapan itu? Tadi ketika kita di medan jihad. Tapi karakter manusia, bahwa manusia itu harus punya marah, itu harus ada. Islam datang bukan menghilangkan bukan menghilangkan sifat marah. Enggak. Sebagaimana Islam datang bukan untuk menghilangkan syahwat. Tidak. Tapi Islam datang untuk membuat marah itu sesuai dengan proporsional. Agar syahwat itu bisa disalurkan pada tempat yang tepat. Islam datang untuk mengatur, bukan menghilangkan, jamaah sekalian. Kenapa? Karena marah itu potensi. Orang yang gak punya marah itu gak bisa jadi pemimpin. Ya, setiap anak buahnya, ngapunten je Pak, aku telat, tadi ngantar anak, ropo-ropo. Besok lagi, telatnya 2 jam lagi. Ngapunten Pak, habis ngantar anak, tadi istri ngebel minta disuruh antar ke pasar, ropo-ropo. Hancur itu perusahaan ya mas kalian. Kalau kayak gitu caranya. Jadi karakter marah itu harus ada. Yang gak diperbolehkan adalah apa? Satu, melakukan sesuatu yang membuat orang lain marah atau membuat diri kita marah. Ya kan begitu. Ada orang itu sebenarnya dia tahu kalau dia tahu jawabannya dia akan marah. Tapi lucunya dia bertanya dan gak siap jawaban. Ada kan orang? Soalnya dia ngerti, ini dijawab begini dia pasti marah. Tapi dia bertanya. Ada orang tuh bertanya tapi gak siap dengan jawaban. Akhirnya marah gitu ya. Nah itu yang gak diperbolehkan. Anda kalau gak siap jawabannya jangan bertanya dong gitu ya. Kan ada orang-orang seperti itu ya. Nah, samalah ada orang datang kepada saya. Teman-teman para mantan preman itu ya. Mereka tuh kalau buka puasa itu yang pertama kali yang diambil adalah rokoknya kok. Lah, malah nanya sama saya, Ustaz, hukumnya rokok apa Ustaz? Saya dalam hati, lah tadi kalian tuh buka puasanya keluar dari majelis pengajian untuk bisa ngerokok jauh dari saya. Ini nanya hukum rokoknya. Saya bilang, Mas, kamu nanya serius atau nanya benar? Serius Ustaz. Baik, kalau saya jawab siap dengan konsekuensinya enggak Ustaz? Ya, insya Allah Ustaz gini ya. Baik. Rokok menurut saya dan menurut pendapat ulama yang roji haram saya bilang. Dia tadi pegang rokok langsung di belakang kan ya. Dimatikan langsung rokoknya. Enggak tahu setelah itu gimana enggak tahu juga ya. Tapi mas begini, ada orang yang bertanya tapi enggak siap dengan jawabannya. Makanya jangan bertanya. Kalau ada pertanyaan yang membuat Anda marah, jangan marah, jangan bertanyalah. Ini yang satu. Yang kedua, yang diharamkan dalam masalah marah adalah apa? Mengikuti nafsu ammarah. Nafsu marah itu nggak diperbolehkan. Contoh, memukul, melampaui batas, mendolimi, ya itu nggak boleh. Tapi bahwa orang itu punya potensi marah itu wajar. Memang ada ya mas sekalian. Sebagaimana tadilah, Islam datang bukan kemudian menghilangkan syahwat kayak orang-orang Kristen lah, di mana mereka ini betul-betul menghilangkan syahwat. Para biarawan, biarawati itu sampai mereka itu nggak boleh nikah. Dihilangkan betul syahwatnya. Kemudian di sebagian aliran Hindu itu sampai mohon maaf laki-laki yang masuk aliran tersebut telurnya itu diambil supaya tidak punya syahwat. Sampai seperti itu karena dianggap orang semakin jauh dari syahwat semakin suci. Oh nggak bisa begitu. Justru lama kelamaan populasi manusia itu semakin punah. Yang punya syahwat aja kadang populasi manusia semakin berkurang. Apalagi kalau menghilangkan syahwat. Saya 2 hari yang lalu membaca laporan dari BBC Arab tadi ya. Laporan di Jepang ya. Di Jepang itu hampir tiap tahun selalu mengalami pengurangan populasi. Ya. Populasi semakin berkurang. Dan berkurangnya itu bukan 100-200, jutaan. Jadi misalkan tahun 2018 jumlah penduduknya sekian juta,
nanti menyusut. Sehingga mereka terpaksa impor tenaga kerja. Maka teman-teman yang pernah ke sana bilang banyak juga orang Brazil, orang Cina, Korea, ya. Karena impor tenaga kerja. Udah begitu, di Jepang itu paling banyak yang namanya kasus bunuh diri. Dan unik-unik kasus bunuh dirinya. Ya, sampai disebutkan dalam laporan tersebut, sampai ada semacam pengusaha, bukan usaha ya, semacam ada jasa bunuh diri. Jadi kalau ada orang ingin bunuh diri, boleh nelpon, mungkin ditulis ya, jasa bunuh diri itu. Mau bunuh diri dengan cara apa? Ditenggelamkan di laut, nih ya. Atau jatuh di tempat yang tinggi, atau mungkin dengan gas tertentu, atau disuntik dengan dengan zat tertentu. Kenapa demikian? Karena pressure kerja yang luar biasa di saat yang bersamaan mereka nggak punya waktu dengan keluarga, dan mereka takut punya anak karena takut dikeluarkan dari tempat kerja. Di sebagian perusahaan Jepang ini, saya baca di laporan gitu ya, itu ada aturan bahwa perempuan kalau sudah hamil atau perempuan udah punya anak, maka produktivitas kerjanya berkurang. Maka pilihannya ketika orang terus hamil, pilihannya Anda keluar dari tempat kerja atau Anda aborsi. Sehingga jumlah manusia semakin langka. Nikah pun susah. Sampai saya baca itu ada jasa ngobrol. Jadi orang-orang yang usianya 45 tahun, 50 tahun ke atas, dia sepi, nggak punya teman di rumah, nggak punya istri, nggak punya cucu, nggak punya anak. Maka mereka kalau ingin ngobrol, kan nggak mungkin ngobrol dengan robot kan ya. Nah, ngobrolnya bagaimana? Ada jasa sewa. Jadi ada beberapa perempuan atau laki-laki, kalau dia ingin ngobrol sama laki-laki atau ingin ngobrol dengan perempuan, jasa nyewa per jam. Cuma ngobrol aja, ngobrol kesana kemari. Ternyata obrol itu menghilangkan stres. Apalagi ibu-ibu di rumah ya, maka bapak-bapak harus menyediakan waktu. Nah, ngobrol aja, udah dengerin, nah nanti bayar. Masya Allah. Makanya bapak-bapak sekalian, punya anak, punya istri, ibu-ibu juga punya suami, alhamdulillah bisa diajak ngobrol. Kalau pasangan itu ngajak ngobrol, kan manilah ya. Ini orang Jepang sampai bayar untuk punya teman kencan. Bicara aja, ngobrol aja, bukan masalah ranjang, ngobrol aja. Karena mungkin sudah tua, capek kerja, usia sudah 45 tahun, 50 tahun, gak punya anak, gak punya cucu, gak punya siapa-siapa. Dia cuma tinggal di apartemen, kayak robot kan, berangkat pagi, pulang malam. Dia punya masalah mungkin, curhat sama siapa juga bingung. Nah, jemaah sekalian, sampai seperti itu, ya. Subhanallah, Islam ini luar biasa ya. Marah itu marah itu sesuatu wajar, tapi harus cepat sadar. Kayak Umar lah, dia marah sama Abu Bakar, bukan hitungan hari, bahkan tidak hitungan jam, langsung sadar, cari Abu Bakar. Seorang muslim itu begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat Al-A'raf 201, Allah mengatakan, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, ciri khas orang bertakwa itu, ketika mereka digoda oleh setan, ya terbawa, mungkin nuansa godaan tersebut terbawa, tapi tadakkaru, langsung ingat. Umar itu ketika dikata-katai oleh Abu Bakar marah. Kemudian setelah beliau di rumah, tutup pintu rumahnya, sadar beliau, saya salah. Balik untuk mencari Abu Bakar, minta maaf sama Abu Bakar karena beliau tidak memaafkannya tadi. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya terkait masalah dalam Islam itu, sekali lagi Islam itu adil segala-galanya. Marah boleh, marah itu. Kemudian apa lagi? Syahwat boleh, syahwat itu. Kemudian makan, silakan makan ya. Kalau Islam begitu aja mas kalian. Minum silakan minum. Tapi sekali lagi di Islam hanya datang untuk mendudukan supaya proporsional, adil, tidak terjadi kedoliman,
Islam datang untuk tawazun, untuk balance, supaya kehidupan itu balance, imbang. Urusan Anda sebagai seorang bapak, tapi juga Anda seorang anak dari orang tua Anda. Anda anak dari orang tua Anda, tapi Anda adalah guru yang punya kewajiban ngajarnya. Jadi Islam itu betul-betul balance ya. Betul-betul menyeimbangkan segala hal. Bukan datang untuk memberatkan sebelah. Nikah, silakan nikah dalam Islam. Balance. Bahkan Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang tidak mau nikah. Nikah lagi silakan, tapi ada syaratnya. Anda harus mampu dan harus adil. Ini menyeimbangkan kehidupan dalam Islam itu. Baik ma'asyiral muslimin, yang berikutnya istihbabu su'alil istighfari wa tahallul minal madlum. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencontohkan satu sunnah yang luar biasa, yaitu apa? Kita disunnahkan untuk minta maaf dan penghalalan dari orang yang kita zalimi. Abu Bakar merasa kata-kata dia membuat Umar marah. Abu Bakar minta maaf. Walaupun pada akhirnya Umar tidak maafkan itu ya. Tapi ini sebuah sunnah jemaah sekalian. Jadi meminta maaf itu bukan menunjukkan kerendahan. Kadang ada sebagian di antara kita ini kalau salah sedikit saja ya, itu mau meminta maaf. Kenapa? Dia berpikiran bahwa kalau dia minta maaf, itu sama dengan dia salah, sama dengan merendahkan diri, itu sama dengan martabatnya turun drastis. Oh enggak begitu jemaah sekalian. Abu Bakar itu orang yang sangat mulia. Beliau sudut pandangnya bukan derajatku akan turun kalau aku minta maaf. Nanti aku diremehkan kalau aku minta maaf, tidak. Ketika beliau merasa bersalah, kemudian orang yang bersangkutan marah, beliau minta maaf sama Umar. Segera minta maaf jemaah sekalian ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungan dengan siapapun. Kadang dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, dalam hubungan rumah tangga dan lain sebagainya, bukan pada siapa yang salah, siapa yang minta maaf dan siapa yang berikan maaf sebenarnya. Tapi pikiran kita bagaimana hubungan ukhuwah itu tetap terjaga. Jadi permasalahan bukan Anda minta maaf atau siapa yang salah. Fulan atau fulan, enggak, bukan di situ masalahnya. Tapi bagaimana kekuatan Islam, bagaimana ukhuwah Islamnya tetap terjaga. Sebagaimana dalam rumah tangga, seorang suami sama istri itu bukan ngotot-ngototan siapa yang salah dan siapa yang minta maaf duluan, bukan itu. Tapi seharusnya berpikir adalah apa? Bagaimana sakinah mawaddah warahmahnya tetap bertahan lama. Ini masalahnya apa? Masalahnya sudut pandangnya bagaimana sakinah tetap ada. Bukan pada masalahnya kamu yang salah atau saya yang salah ya. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, bisa juga dalam hubungan membangun rumah tangga. Baik ma'asyiral muslimin. Kemudian ini juga kata beliau, wa anna ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sum walau balagha minal fadlil ghayah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum. Walaupun dia memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali. Sebagaimana siapa? Abu Bakar. Beliau membuat marah siapa? Umar. Dan sebagaimana Umar yang terbawa emosi sehingga tidak memaafkan Abu Bakar, bahkan menutup pintu rumahnya dengan suara keras. Enggak ada yang maksum ya Mas. Jadi kalau ada karakter seperti itu menunjukkan bahwa para sahabat juga tidak maksum. Tapi para sahabat adalah manusia yang paling mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicela. Kata para ulama, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan begini, idza ra'aita rajulan. Kalau kamu melihat ada orang yang menyebut sahabat dengan keburukan, fattahimhu, maka curigailah keimanan orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang mencela para sahabat gara-gara mungkin mendengar cerita seperti ini, maka curigailah orang tersebut beriman apa tidak, munafik apa tidak. Maka hati-hati, para sahabat itu memang manusia biasa, tidak maksum memang, tetapi mereka adalah manusia pilihan Allah yang Allah sengaja hadirkan di dunia ini untuk mengawal nabinya yang sangat mulia, untuk menjadi teman dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang luar biasa jemaah sekalian. Baik.
Nah, ma'asyiral muslimin, ada kisah lain tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan keutamaan Abu Bakar kepada sahabat-sahabat lain. Singkat cerita, ada salah seorang sahabat namanya Rabi'ah al-Aslami. Beliau cerita, saya itu sama Abu Bakar dikasih oleh Nabi Muhammad SAW tanah. Jadi Nabi Muhammad menghibahkan kepada Abu Bakar tanah, kepada Rabi'ah al-Aslami juga tanah. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat tentang batasannya. Kata Abu Bakar, batasan ini masuk punya saya. Kata Rabi'ah al-Aslami, ora ya, iki punya aku ini ya. Akhirnya mereka ini bertengkar. Nah, ketika mereka ini bertengkar, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Setelah ngomong itu Abu Bakar sadar dan beliau menyesal dan beliau bilang, "Rabi'ah, aku telah mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Udah Rabi'ah, ucapkan kata-kata yang sama kepada saya. Biar kisos," kata Abu Bakar ya. Sama-sama merasakannya. "Enggak, saya enggak mau melakukannya." "Ucapkanlah," "enggak mau," katanya. "Ucapkanlah," "enggak mau." Akhirnya mereka berdua pergi menemui Nabi. Nunggu Nabi, orang-orang berkumpul. Ada apa nih kok Abu Bakar lagi rame sama siapa namanya? Sama Rabi'ah al-Aslami. Akhirnya Rabi'ah mengatakan kepada manusia, "Bubarlah kalian, jangan sampai berdirinya kalian di sini membuat Nabi Muhammad nanti marah. Bubar kalian, saya ada urusan dengan Abu Bakar." Loh, Abu Bakar minta kamu mengucapkan hal yang sama kok. Abu Bakar toh enggak marah. "Enggak, saya enggak mau mengucapkan kata-kata buruk kepada Abu Bakar." Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rabi'ah, ya Abu Bakar, ada apa kalian berdua?" Kemudian Abu Bakar cerita, "Ya Rasulullah, tadi kami bertengkar tentang batasan tanah yang engkau berikan kepada kami. Menurut Rabi'ah batasan itu masuk bagi dia, jatah dia. Menurut saya itu jatah saya. Akhirnya saya ngomong sesuatu yang kurang bagus kepada Rabi'ah. Dan saya minta Rabi'ah untuk membalasnya supaya kisos selesai ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, kenapa kamu tidak mengatakan demikian?" "Ya Rasulullah, saya tidak ingin menyakiti Abu Bakar." Apa kata Rasul? "Ajal, benar. Memang harus begitu. Fala tarudda alaih." Jangan pernah mengkisos Abu Bakar dengan cara seperti itu. Tapi kalau kamu disakiti oleh Abu Bakar, ucapkanlah, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Ya Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Itu aja ya. Ini menunjukkan apa? Begitu Abu Bakar mulia di sisi Rasulullah SAW. Sampai-sampai para sahabat dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti Abu Bakar atau kata-kata yang memperburuk Abu Bakar, walaupun Abu Bakar sendiri yang mintanya. Kenapa? Karena kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sungguh sangat tidak layak kalau ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mencela Abu Bakar sebagaimana orang-orang Syiah, yang mengatakan Abu Bakar togutnya Quraisy, sonamus Quraisy, yaitu berhalanya orang Quraisy. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Muhammad sangat-sangat mencintai beliau, sampai-sampai beliau melarang para sahabat untuk mencela Abu Bakar, walaupun Abu Bakar sendiri yang minta. Kemudian jamaah sekalian, ketika Rabi'ah al-Aslami mendengarkan arahan Nabi, beliau pun memegang pundaknya Abu Bakar sambil mengatakan, "Ya Abu Bakar, ghafarallahu lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu." Abu Bakar bukannya sombong kemudian semakin berjiwa sombong, berjiwa tinggi ya, semakin angkuh, enggak. Akhirnya Abu Bakar justru menundukkan matanya dan menangis menyesali perbuatannya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian, itu poin yang tadi. Sekarang kita masuk poin berikutnya. Kalau tadi adalah apa? Memperkenalkan kedudukan sahabat. Ya, sama lah kalau kita punya sahabat, punya kiai, ulama, ustadz, memperkenalkan di hadapan masyarakat itu penting. Ada cerita jemaah sekalian. Suatu waktu saya diminta untuk ngisi safari dakwah di daerah pedalaman Gunung Kidul sana. Kebetulan ada teman saya, seorang pengusaha yang sudah membuka bertahun-tahun dakwah di situ. Beliau ya kadang bawa sembako, bawa apalah, dakwah beliau betul-betul pakai mal. Sehingga orang menerima. Awalnya mereka cenderung dengan Syiah, tapi setelah beliau masuk,
dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ceramahnya beliau, akhirnya alhamdulillah mereka kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jamaah sekalian, kemudian suatu waktu saya datang, kemudian diminta untuk ngisi pengajian. Orang-orang tuh yang disambut ya beliau ini, ya. Mungkin saya dikira supirnya atau apanya itu ya. Ya udah, disalami aja tidak gitu ya. Tapi apa-apa lah gitu. Ya cuma senyum aja gitu ya. Nah, akhirnya beliau bilang, "Ustaz, nanti tak perkenalkan sama masyarakatnya." Apa perlu Bapak saya diperkenalkan? Penting Ustaz, soalnya masyarakat sini kalau nggak tahu tuh ya nggak Ustaz, nggak begitu didengar gitu ya. Oh ya udah. Akhirnya kemudian beliau naik mimbar dan diperkenalkan. Ya bicara ya sedikit diangkat-angkat dikit lah. Ini Ustaz saya dan sebagainya. Oh, Ustadznya Bapak Fulan ya? Iya. Nah, kemudian saya baru ngisi ceramah, baru pada perhatian ini. Ternyata penting kayak gitu-gitu. Bagi kita mungkin nggak terlalu penting ya. Bagi sebagian masyarakat itu sangat penting untuk menjelaskan posisi ya. Baik jamaah sekalian. Udah adzan ya. Sedikit aja. Wa kana yakhussuhum bi asya'a duna sa'iri ashabihi. Di antara cara Nabi Muhammad membangun hubungan dan membangun komunikasi dengan sahabat-sahabat istimewanya adalah apa? Terkadang Nabi Muhammad SAW mengkhususkan sesuatu bagi sahabat-sahabat yang istimewa, orang-orang yang mulia, yang tidak diberikan kepada orang lain. Kadang tempat duduk. Misalkan kalau Rasul ceramah, memang sengaja tempat duduk dikosongkan sama Nabi. Nah, kalau ada Abu Bakar datang, Abu Bakar suruh di samping. Kalau ada Umar disuruh di samping misalkan. Jadi itu sebuah bentuk ihtiram, sebuah bentuk pemuliaan terhadap orang-orang yang memang punya jasa kepada Islam. Mereka yang punya jasa yang luar biasa dalam memperjuangkan Islam. Atau mungkin mereka ini adalah tokoh masyarakat, atau mungkin mereka ini adalah orang yang sangat kita cintai. Kadang Nabi Muhammad SAW itu memberikan sesuatu khusus bagi mereka yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah contoh jamaah sekalian. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang menjelang beliau wafat. Para sahabat datang untuk menjenguk beliau. Datang ya keliling lah. Kemudian Rasulullah SAW setengah menggigil karena beliau sakit, beliau mengatakan begini, "Innallaha khayyara 'abdan baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua pilihan kepada salah seorang hambanya. Antara dia diberikan dunia dan perhiasannya, atau dia akan dipanggil di sisinya, akan bersama dengan Allah. Maka hamba tersebut memilih untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat lain itu bingung. Ini kan bahasa tingkat tinggi nih ya. Tiba-tiba Abu Bakar nangis. Nangis lama. Orang-orang enggak ngerti. Nabi yang bersabda, Abu Bakar yang nangis. Akhirnya tahulah mereka apa makna sabda Nabi. Itu apa? Nabi Muhammad SAW telah memilih untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, maksudnya meninggal ya. Boleh memilih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, lalu Rasulullah SAW melihat Abu Bakar itu menangis, boleh mengatakan, "Ya Abu Bakar la tabki." Wahai Abu Bakar, jangan menangis. Inna amanan nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling beriman kepadaku, orang yang paling nyaman bergaul denganku, orang yang paling gampang memberikan jiwanya dan hartanya untuk membantu dakwahku adalah Abu Bakar, kata Rasul. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin ikhwatul Islam wa mawaddatuh.
andaikan aku diperbolehkan oleh Allah untuk mengambil khalil, kekasih dari kalangan manusia, akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi Allah menyuruhku untuk menjadikan manusia sebagai ikhwatul Islam, saudara sesama Islam dan orang yang dicintai. Abu Bakar adalah orang yang aku cintai. Wala yabqiyanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Setiap pintu di masjid ditutup kecuali pintunya Abu Bakar, enggak boleh ditutup. Masih gini, ya sekalian. Jadi ini kan masjid. Nah, masjidnya ada pagar-pagar gitu nih ya. Nah, dulu itu para sahabat itu kadang dekat rumah itu buka pagar sendiri. Jadi punya pintu masuk ke dalam halaman masjid, punya pintu masing-masing gitu nih ya. Nah, Nabi Muhammad mengatakan semua pintu ditutup, nggak boleh. Kecuali pintu tempat keluar masuknya Abu Bakar dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumahnya Abu Bakar. Nabi Muhammad memberikan tempat khusus dan memberikan kebebasan khusus kepada sahabat istimewanya yang tidak boleh berikan kepada siapa? Kepada manusia yang lainnya. Yang lain tutup pintunya. Cukup satu pintu aja. Kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Dari sini para ulama berkesimpulan bahwa boleh kita mengkhususkan orang-orang mulia dengan pemberian atau penghargaan yang tidak kita berikan kepada orang lain. Boleh. Tapi ya tentu yang mikir-mikir jangan sampai terjadi gil, terjadi iri dengki yang membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Itu satu pertimbangan tentunya ya. Yang kedua, makruh bukan haram ya. Orang tersebut membuat pintu-pintu sendiri di masjid. Kalau sekarang mungkin nggak begitu ya, karena sekarang itu kan ada kompleks ya kalau masjid ya. Kalau pada zaman dulu mungkin apa ya? Ada masjid, nah samping ada rumah, nah masing-masing pada buat pintu ya. Nah, di sini kata beliau dimakruhkan untuk membuat banyak pintu. Maka masjid kalau bisa ditutup ada pintu utama. Ya, di mana nggak ada istilah keistimewaan antara satu jamaah dengan jamaah lain. Sama-sama masuk masjid dengan pintu yang sama sehingga mereka memiliki hati yang sama, tidak ada yang satu merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa karena dia punya pintu sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi Nabi dalam berkomunikasi dan berinteraksi, khususnya dengan orang-orang yang sangat istimewa bagi kita. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.